orang hidup ini ya punya target. Ya kalau Mas Agung targetnya ngredit Pajero ya saya tak ngredit Alphard, kamu ya Pajero. Jadi moh aku kijang kayak sport 2 pintu tetap cita-citaku. Jadi kalau konvoy ya Pajero, Alphard, sport 2 pintu Pajero. Sik tangi ya turumu miring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda, hari ini di kandangnya Gang Peternakan ya Mas Dika, sedulur. Nah, ini kurang lebih alhamdulillah sudah jadi, sudah tersetting. Pagar di luar situ, kameramen Mas Agung. Ya, ada di situ, nanti di depan kemungkinan ini nanti ada bengkel ya. Kita mau mulai bikin alat tetas. Besi itu ya iki besinya belum datang. Besinya belum datang. Kita mau bikin alat tetas yang nanti digunakan pertama untuk testing. Sebelum keluar produk harus dibuktikan dulu loh. Masa kita keluar produk track recordnya enggak ada. Dalam artian kita buat mesin 1 unit dulu, 2 unit lah ya setter hatcher untuk kandangnya Mas Dika. Setelah itu baru mitra-mitra nanti kita support dengan mesin itu. Entah nanti modelnya bayar 3 atau bayar 5, tapi bayar yang pertama lebih besar 70% nih. Enggak bercanda. Jadi nantinya tetap dalam artian kalau kita langsung beli ke pasaran umum atau pembuat alat tetas kadang ya langsung lunas dengan harga nominal seperti itu. Nah, nanti mungkin kita pakai hitung-hitungan atau nanti saya ngalah entah jual apa ya. Yang penting itu ya jual lah ya, jual atau bongkar tabungan untuk memodali kawan-kawan mitra dalam arti punya kekuatan berapa segini Mas, ya udah ini pembayaran pertama untuk alat, terus kalau sudah ayamnya produksi dilunasi. Nah, mungkin ada program seperti itu karena tidak menutup kemungkinan kan namanya breeding DOC, kita alatnya yang pertama harus mudah dioperasionalkan karena kaitannya adalah tentang waktu untuk kita merawat. Bayangkan kalau induknya 200-an, telurnya ribuan seminggu, kawan-kawan nguyeki sitok-sitok ini ya gini kan, karena saya sudah pernah merasakan hal seperti itu. Jadi bagaimana nanti harus punya mesin yang canggih, 5 hari atau 4 hari keluarkan ke handling, masukkan lagi, pindah ke hatchery atau ke hatcher, sudah keluar jadi ayam, nanti kita yang ngambil lagi. Alhamdulillah juga sudah saya buatkan kontrak hitam atas putih ya bro. Supaya ke depan itu tidak ada rasa tidak enak. Kadang kan kalau sudah kenal seperti ini, aku nggak enak, arep nagih hutang, aku jangan. Jadi untuk mengikat dan menetralisir hal-hal seperti itu, kita buatkan perjanjian kontrak kerjasama. Jadi kewajiban saya seperti apa, kewajiban dia seperti apa. Kewajiban Mas Dika menghasilkan DOC yang berkualitas, kewajiban saya wajib membeli. Nah, nanti kan tidak ada gesekan ya ke depan. Dan sebenarnya birokrasi di peternak muda ini, peternak muda tidak membentuk dari nol terus ke sub-sub sektor ya, dalam artian ke rumah makan untuk masarkan kakas, enggak. Karena pernah saya mengalami hal itu, nanti akan terjadi gesekan dengan pemain lama. Daripada saya gesekan dengan pemain lama, mending yang sudah nyetor di rumah makan sekitar puluhan tahun saya rangkul. Ayo saya punya barang, coba dicek, oh masuk speknya. Nah, mending kita rangkul yang sudah berjalan seperti itu, jadi tidak ada yang namanya gesekan, jadi aman. Jadi ibaratnya wis rezeki ini deh, yang penting saya menghantarkan nih produk dari mitra-mitra supaya wes ke komersil. Alhamdulillah kan sudah jadi. Ini gerbangnya apa Mas bro? Ini pakai baja ringan Mas. Pakai baja ringan ya. Ini sisa. Oh, loro juga ya. Ini bahan sisa kita manfaatkan Mas. Ngetes lur ya. Ini aduh gimana ini, kapan kita mau buat ya? Saya kalau kesini gemes, jadi kepalanya pusing, tak jendur-jendur ngono ya. Ini bahan sisa, bahan kita sisa lur. Manfaatkan. Ini kan bolong-bolong ini bukan karena ini, emang seni ini.
Ini dilihat Jadi bolong-bolongnya ini pagar utamanya untuk masuk ke kandang, dalam artian kita tutup. Ayo Mas kameramen, kita tutup supaya tidak diintip, Bro. Kita tutup. Tapi itu tiangnya belum kepasang, Mas. Belum ya, belum jadi. Yang jelas Baru selesai ngecor ini toh bawah. Sudah menutup kawan-kawan, dan ada beberapa ayam yang diisi. Alhamdulillah. Ayo kita nanti ini juga ada bibit ayam untuk bibit ayam lagi. Bibit pohon. Pohon apa? Pepaya. Ini mangga. Oh, mangga. Pelem, bungan. Nanti ditanam di sini, ketika buah aman. Ini anggur batang. Loro, Bro. Loro ya. Ini anggur batang. Anggur batang. Nah, ini sampling jantan black permut yang nanti untuk pengembangan ya. Udah sold out semua tapi. Lah sing tuku sapa? Hah? Sing tuku wong? Iki kameramen. Oh, kameramen ya. Karo wong Banjarnegara siji. Banjarnegara 1, sisanya Mas Agung sama temannya Mas Aji. Bodinya Australop ya, Lur. Warnanya baret. Karena finishingnya Australop, nah ada beberapa resesi baret keluar, makanya ada yang jali. Tapi face-nya kalau dilihat cedeknya Mas Agung, nah apalagi yang ini ya di bulat. Nah bulat ini, nah yang ini, nah kan bulat ya, bulat seperti Australop ya. Cuman memang warna daripada baretnya keluar atau resesif genetik baret rocknya keluar. Gitu loh. Ayo kita lihat yang kemarin di video sebelumnya setting alas kandang sederhana, dan berkat standar kandang seperti ini memudahkan kita untuk treatment atau merawat alas kandang. Ya. Hanya sekam, semprot kapur dolomit, semprot disinfektan, sudah selesai. Ini Virpas. Alhamdulillah nggak ada bau juga, Alhamdulillah, Mas. Dengan dibantu sirkulasi yang baik, ya sirkulasi dari atas masuk, sirkulasi dari samping masuk, ya. Ada juga yang bertanya kalau hujan tampias nggak? Sedikit ya, sedikit, dan ini sebenarnya belum selesai ya. Finishing 100%. Belum selesai karena nipel juga belum terpasang, baru terpakai. Baru terpasang. Baru terpesan nipelnya, Mas. Baru terpesan nipelnya. 2 hari lagi insya Allah datang. Nah, hal-hal seperti ini kawan-kawan, bayangkan nanti kalau sudah produksi, dek nggawa keranjang, karo angkong, kalau nggak angkong pakai hatcher atau karpet telur. Bayangin. Set kan, tuk, tak angkong, surung, manenin telur, itu hal-hal yang dinanti-nanti para peternak ya, Lur ya. Paling nanti paralelnya apakan tak buat yang kecil kayak gini, Mas, karena lebih rapih dan nggak dieker-eker. Kurang masuk, Mas. Kalau yang gede dieker-eker, Mas. Yang gede dieker-eker ya. Biarin hemat juga, nggak buang-buang pakan. Nah, ini yang resepsinya baret rock. Ya resesif baret yang jali. Ya kebanyakan hitam ya, yang jali nggak banyak kawan-kawan. Yang jali nggak banyak karena Australop. Langsung dijodokno karo sengkuni, Lur. Jago. Langsung dengan sengkuni. Jadi mulai di setting ya. Ya, karena masih biar nggak stres, Mas. Kalau dibuat kayak gini biar nggak stres. Iya, masih belia. Ini sengkuni yang putih waktu itu badannya, kalau kawan-kawan lihat secara langsung itu badannya tegap ya. Monster. Tegap, kekar, seperti laki-laki yang sering fitness. Awak fit atine ngenes. Semua ya. Ini yang paling tua piro toh, Bro? Yang paling tua tinggal ini, Mas. 6 jalinya kan dibawa sampean 2. Ya itu 8. Iya, 8 ekor. Makanya yang tua sama yang tak jodohin sama jago tua. Sesak ya kawan-kawan ya. Kemarin sempat terkendala di pertumbuhan karena di kandang yang lama itu sesak. Jadi kawan-kawan nanti kalau membesarkan pulet, terus ini juga untuk mitra-mitra peternak muda yang sudah bergabung. Alhamdulillah terkhusus Lampung Timur luar biasa. Lampung Timur sekarang sudah ada 9 titik. Coba bayangkan, Lampung Timur sudah ada 9 titik. Terus bertambah, semangat ya. Jadi silangan kandang kecilku yang di rumah ditujukan untuk ke komersil. Jadi dalam artian nanti kawan-kawan kalau mau, Mas juga saya mau setting ya, saya mau setting pulet. Kalau bisa, ketika usia 2,5 bulan itu udah terjun ke sini. Iya. Ya, ataupun kandang baterai. Yang penting kalau bisa jangan sampai sesak. Kalau sesak, ya kemarin trouble, Mas. Kemarin ada trouble, udah sesak terus
ditinggal pas ngurusin adik hampir 1 bulan itu. Nah, akhirnya beberapa ada yang pertumbuhannya emang kurang. Terus ini sudah vaksin apa aja masuk? Ini NDIB? yang besar baru NDIB, tapi yang kecil udah NDAI. NDAI. Ya. Berarti nanti Insya Allah besok malam kita vaksin NDAI yang besar, yang kecil-kecil nanti NDIB. Terus habis itu Korisate. Habis itu. Jadi program vaksinnya nanti kita ada 3 jenis. NDIB, NDAI, Korisate. Jadi untuk pencegahan ya kawan-kawan, walaupun jamu tolak bala juga tetap diaplikasikan. Saya kira kalau kita memanfaatkan kedua hal yang dalam arti ini sama-sama penting, itu saya kira lebih mantap ya. Namanya, yang jelas semuanya itu adalah usaha untuk menangkal atau mencegah. Jadi namanya mencegah. Lagi ngopo kok darah tok iki? Ya ini kemarin sempat bolong Mas nih kepala. Gara-gara sesak di kandang lama. Dihajar sama itu yang jantan ada darah petarungnya. Oh. Ya karena kesesakan juga. Mas Agung kawan-kawan, jadi Sengkuni ini ya, Sengkuni kenapa saya menyilangkan paceknya ini memakai Sengkuni? Ya karena kita langsung tanya. Aku mau ke kandangnya dia lumayan jauh dari rumah, tapi nanti kita buat video di kandang Mas Agung. Mas Agung, Sengkuni sampean sudah pakai, ayam sampean sudah produksi, fertilitasnya berapa? Fertilitas rata-rata itu di atas 85%. Kawan-kawan, jadi dalam meracik pacek juga harus dipentingkan yang namanya birahi atau intensitas dia membuahi atau ya membuahi bahasa mengawini iki sarura ya, ya ora lah ya. Oh hewan no. Ya, pokoknya membuahi. Ini lah. Membuahi koyok mudeng ya urung rabi. Oh iya deh enggak. Jadi istilahnya dia birahinya kuat. Bayangkan begini kan kawan, bagi saya kalau sudah komersil seperti ini, fertilitas di bawah 70% tipis untungnya. Iya, bener. Banyak telur yang harusnya potensial jadi duit banyak atau cuan gede, itu cuma jadi cuan konsumsi. Jual telur. Jadi fertilitas itu wajib 80%. Tingkat penetasnya juga wajib di 85%, syukur-syukur bisa 90%. Baru madi yang gede lur, kandang seperti ini madi yang gede. Yakin saya. Yakin. Ini kalau sudah terisi semua, fertilitas oke, ya daya tetas oke. Madang geden wis wani ngrabi anake wong. Mas ngene wani yo. All-in untuk Indonesia we. Bajigur. Untuk semesta ya, all-in. Pokoknya bener ya, kenapa mereka, saya nggak kasih hitung-hitungan yang bagus kepada mitra, boleh ditanyakan. Ya. Saya hitung HDP ayamku 60%. 60% dengan saya beli DOC-nya sekian, hitung dewe bro. Ya memang kalau mau untung besar mau tidak mau ya populasi induknya harus dibesarkan gitu kan. Jadi nggak ada istilah gini Mas, melihara ayam konsumsi atau komersil dengan ayam 20 ekor untungnya sekian, kecuali ayam materi kabeh sing diingu kan gitu loh. Iya iya enggak? Iya. Maksud saya omongan kamu. Jadi begini kan kawan, dalam artian kenapa kok di standar mitra peternak muda khususnya untuk pembreeding DOC ada standar minimal 100 induk? Karena saya ada hitung-hitungan dalam hal ini, oh kalau 100 dengan produksi 60% saja hitungan dengan persentase seperti ini dibeli DOC-nya sebesar ini masih dapat enggak? Masih. Saya menghitung supaya saya kasih standar itu supaya Anda itu istilahnya ngingoni pite atau melihara ayam ini ada hasilnya gitu. Jangan sampai gabung dengan saya nggak ada hasilnya. Cuman awang-awang. Ya, cuma awang-awang. Tapi semua itu kembali lagi ke garis tangan. Tapi kalau insya Allah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah namanya takdir gini kan ada yang nggak bisa dirubah, ada juga yang bisa dirubah sih kawan-kawan. Jadi apa ya ayatnya lupa yang jelas. Lupa gue lagi ngeblank. Arep maca Ustadz Rasido kan lur. Jadi yang jelas tidak akan ada yang merubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Ketik ayatnya apa aku lali, gue pelajaran SMP biar aku ingat benar dari guru agamaku ya. Kalau udah ini produksi jadi fabi ai ala irobikum matukadiba. Kan kayak Ustadz makan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Ini si Tengleng Mas, udah gede sekarang. Udah gede ya? Jantan-jantan Black Permut kawan-kawan mungkin ya ke depan kawan-kawan yang punya kup
yang punya ayam apa yang kurang gede disilangkan dengan jantan black permut ini, saya yakin dia bisa lebih gede. Ini sudah masuk lignan, sudah masuk baret, sudah masuk australop, sudah masuk permut kasih komplit. Temboloknya juga nggak gede. Temboloknya kecil karena tembolok baret dan tembolok australop atau telihe jere wong Jawa itu kecil. Jadi bisa menurunkan FCR. Paling nanti Mas Agung yang di rumah FCR hariannya dikasih berapa gram per ekor? 80. Lur dikasih 80, masih nelurnya lumayan bagus kan? Berarti maksimal 100 gram untuk awalan, masih 5 bulanan toh. Belum masuk, nanti di usia 7 bulan itu sudah setak. Ya semoga aja bisa di HDP 80% kan. Terus kemarin daya tetas? Daya tetasnya karena masih trouble ya masih 64%. Ya karena masih belum stabil banget. Kepanasan kebanyakan embrio yang mati. Iya, dan juga memang kan namanya ayam babon muda biasanya seperti itu. Tapi kalau fertilitas kemarin itu rata-rata di atas 85%. Coba lek angger apa persentase tetasnya wis 80%. Fabi ala irobikum matu kadiban. Tapi ora mudeng BDW walaupun berbeda tetap satu loh, Bro. NKRI harga mati. Kredit Pajero berani. Kredit Pajero berani jadi. Aku ora milu-milu, aku tak engkel wae, tanggung ampas DOC. Ya. Ya alhamdulillah kawan-kawan. Kalau ada progres, namanya cita-cita ya. Orang hidup ini ya punya target. Ya kalau Mas Agung targetnya ngeredit Pajero ya, saya tak ngeredit Alphard. Kamu ya Pajero tadi. Moh, aku kijang kayak sport 2 pintu, tetap cita-citaku. Jadi kalau konvoy ya Pajero, Alphard, sport 2 pintu. Pajero. Sik tangi ya turumu miring. Enggak, tapi itu target ya, namanya kita usaha seperti ini. Jadi bayangkan kawan-kawanku, mohon izin ya, yang sudah senior, bapak-bapak, om-omku semuanya, ayo jangan kalah dengan anak muda. Ya ini semua sebenarnya modal nekat, tapi namanya nekat kalau sudah ada jalannya. Jadi kita membaca peluang ini antara berani atau tidaknya, dalam artian ini potensi nggak? Kalau potensi saya kira gas. Saya kira kalau tidak ada kepastian pasar, tidak ada potensi, tidak akan ngegas seperti ini, Mas. Habis berapa buat kandang dan pagernya? 100 berapa? 100. Ini kemarin ada tambahan, Mas. Di luar biaya, maksudnya biaya pagar itu kan, biaya pagar luar. Jadi semua totalnya ada 124 juta. 124 juta pagar, kandang sampai ngadeg itu udah nipel-nipel udah. Udah clear ya? Clear. 124 juta. Coba kalau tidak ada kepastian dan hitung-hitungan ke depan, siapa? Koyok apa turah duit awakmu? Yo ora kan. Jadi ngene iki turah duit ya Allah. Makanya ini bukan ini ya. Jadi dalam hal ini kawan-kawan, dalam hal ini memang kita harus ada target. Namanya usaha harus ada target. Peternak rumahan kalau nggak gini kapan kita bisa andil lebih besar? Jangan salahkan PT, salahkan diri kita sendiri. Yang wah ini diakuisisi PT, diakuisisi PT. Karena apa? Karena kita telat. Makanya saya sekarang keluar-keluar bentuk kelompok cepet, biar kuat. Peluang, kalau ndak ada yang ngambil, ya wajar PT ngambil. Nah ke depan kalau peternak rumahan Eplek Ewer seperti kita mau eksis, ya seperti ini yang harus dilakukan. Dan fokusnya ingat, membentuk ayam, arep ngumpulnya ayam saka planet Mars segala macam. Itu basicnya kemana? Ini demand terbesar, komersil, DOC pedaging itu besar, potongan itu terbesar karena hasil akhir di ayam ada 2, telur dan daging. Sudah, jadi harus fokus ke situ. Ini nanti galon sementara toh karena nunggu nipel ya. Ini tadi habis tak ganti sih, habis tak kasih minum. Iki juga ya deloken isik kepotong. Ya ini belum semua, Mas. Jadi kan nanti mau tak setting pakai nipel yang palaron yang kecil supaya tidak dieker-eker. Gini bro, kalau palaron yang kecil kasihan sengkuni, jenggere sengkuni iku sak mene. Iya. Engko luka. Aku udah nyoba toh kemarin sengkuni yang paling gede itu. Tak taruh pojok sana. 3 in. Itu kan. Kalau kandang itu 3 in. Gak jadi bro lek kowe cilik. Jadi dia bisa miring nanti, tak ajari miring malam. Yo alah miring ngene-ngene koyo wong tengklengen wis manut lho, ora manut tak wis to sing ngene wae yang begini. Ini keeker karena apa? Karena pinggirnya enggak mbok tutup. Engko kan di ya sendal kowe nyo diris dingin nutup pinggire apa piye. Jadi ini kan kawan desainnya, jadi angkong
turahnya banyak nih. Angkong banyak ya, Harko ya. Harko banyak. Masih oke. Jadi kan kalau bawa pakan gitu kan set. Ini besok juga di lantai kok Mas, sini. Ya iya sih, sombong amat sih bro dia bro. nunggu bayaran tapi. Sombong betul. Oh ya sini bro. Apa bro? Dah di depan angkong. Jadi ini asik-asikan saja ya kawan-kawan slow. Yang penting poin-poin apa yang peternak muda maksud. Karena kalau terlalu formal terus nanti kita sepaneng ya. Jadi apa poin-poin yang peternak muda lakukan? Saya harapkan kawan-kawan bisa mengaplikasikan. Seperti beberapa kawan kita yang sudah membuat kelompok laporkan. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Kalau enggak ya apa yang bisa saya bantulah dalam hal ini ya. Ada pesan-pesan? Ya pokoknya tetap semangat. Nggak oleh sambat. Pokoknya Sambat boleh, tetapi ke Bank BRI atau Mandiri, cair-cair itu. nggak gitu juga Mas. Maksudnya gini, aku deh nggak cair soalnya bro, tak sambati. Terus gimana? Maksudnya ketika kita ingin melangkah membuat suatu usaha, jangan selalu terbayang-bayang oleh, wah aku untungnya akan sekian, aku untung sekian. Karena sistem orang berusaha adalah kerugian, itu pasti. Resikonya untung. Untung itu Resiko? hasil akhir Mas kalau aku. Oh, gitu. Tergantung. Untungnya ada gede apa cilik. Untungnya gede ya alhamdulillah. Nek cilik golek gede nih kan ngono. Iya. Ya itu. Dan masih bisa mbok sambi kan? Alhamdulillah masih Mas. Masih. Kawan-kawan yang mau kawat bajaringan nanti juga bisa kontak, yang lain-lain juga. Stainless. Stainless ini Harmonika, bahannya insya bukan Allah. besi ya karena anti karat ya. Ini yo tuh Kuat. aman. Oke, gitu dulu. Ini update sedikit dari kandang gang peternakan. Minta doanya dan semoga kawan-kawan juga bisa mengikuti langkah-langkah apa yang peternak muda lakukan supaya kita semakin kompak. Ingat, kalau tidak seperti ini dan kalau tidak kita sendiri mau siapa lagi? Itu pesan dari peternak muda. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol bro, salam sukses istimewa kiwir-kiwir. Love you full semuanya.